Kepulauan dengan berbagai suku dan agama membuat Indonesia sangat majemuk dan beragam. Kekayaan budaya dan warisan leluhur menjadi salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Hindu-Buddha adalah agama pertama yang dianut masyarakat Indonesia. Tak heran, kebudayaan serta prasasti peninggalan purbakala menafaskan agama Hindu dan Buddha. Salah satunya Kerajaan Majapahit yang terpusat di kawasan Mojokerto, Jawa Timur. Dan kali ini Indonesiaku akan melihat bagaimana aktivitas serta perkembangan budaya warisan nenek moyang leluhur sejak zaman Kerajaan Majapahit. Desa Becijong dipertahankan untuk terus bernuansa Majapahit. Gapura kampung dibentuk mirip candi, membuat kita merasa berada di zaman kerajaan. Bahkan di beberapa rumah warga, patung kuningan sengaja dipasang untuk menarik minat para pendatang. Di Becijong hanya tersisa sekitar 60 bengkel pengrajin. Padahal sekitar 5 tahun silam masih ada sekitar 120 pengrajin yang bisa bernafas dari karya seni berbahan kuningan. Krisis global membuat mereka harus memutar otak untuk bertahan. Ini adalah proses pertama kali untuk membuat kerajinan kuningan yang ada di sini. Jadi awal pertama adalah mengikuti pola dasar atau mal dengan menuangkan cairan malam ini agar membentuk pola yang nantinya bentuknya seperti ini. Nantinya akan dilanjutkan proses produksinya, diberikan kuningan dan dijemur, kemudian akhirnya menghasilkan pahatan yang indah. Tapi kunci utama adalah pada pola dasar ini. Lihat ukirannya, ini paling sulit, dan ini nantinya jika ini sudah bagus tinggal mengikuti saja, hasilnya luar biasa tergantung dari pembuatan pola utama. Dengan menggunakan pola dasar berbahan beton, pengrajin mencetak malam atau lilin. Lilin yang dilelehkan dituang ke dalam cetakan. Agar lilin tak lengket, cetakan harus diberi air sabun terlebih dahulu. Lilin akan dicetak hingga berbentuk ukiran persis seperti pola utama. Cetakan lilin lantas diisi tanah hingga padat. Ini dilakukan agar kuningan yang sudah terbentuk nanti terlihat lebih berbobot. Tanah dalam cetakan lilin harus menunggu sekitar 2 jam hingga kering. Setelah tanah isian benar-benar kering, barulah setiap bagian lilin dirangkai. Proses ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, karena bagian penyambungan biasanya merupakan bagian yang paling rumit. Lilin cair dijadikan perekat tiap bagian, namun tak semua. Patung kuningan dibagi menjadi beberapa bagian. Jika mereka membuat karya yang sangat rumit, biasanya membentuk satu bagian yang utuh dan tak terpisahkan. Setelah semua bagian menyatu dan sudah berbentuk utuh, beberapa bagian diberikan paku. Proses ini berfungsi agar tanah isian tidak terjatuh. Pada saat pembakaran, lilin akan meleleh dan paku menjadi penahan tanah isian sebelum dibungkus kuningan. Setiap patung yang ada haruslah diberi jalan cor. Fungsinya agar saat penuangan kuningan panas bisa lebih mudah. Setelah siap, patung yang masih berbentuk lilin dibungkus dengan tanah. Tahap pertama diberi tanah halus dengan sedikit kalsium untuk memperhalus kuningan panas. Selanjutnya, patung lilin dibungkus rapat dengan tanah. Tidak mudah memang membuat patung kuningan ini, bahkan di tengah-tengah proses membungkus ini pun apabila lilinnya patah harus segera dibetulkan supaya nanti semua hasilnya maksimal. Dan untuk membungkus lilin ini pun harus dengan seksama dan harus cermat, apalagi tanah yang digunakan pun harus komposisinya tepat antara tanah dengan air ya Pak ya. Kemudian untuk meletakkannya seperti ini, nah ini harus dengan seksama dan tepat, karena jika tidak akan menimbulkan gelembung-gelembung dan nantinya patungnya akan jelek dan cacat.